Haleluya. Salam. Menteri Agama, Hai Menteri Agama, kalau kamu itu Menteri Agama hanya mewakili kaum Islam, sebaiknya kamu lepaskan jabatanmu ya. Negara ini, negara Indonesia dengan beragam agama ya. Kamu stop membuat program-program cinta, damai dan sebagainya untuk kasus Padang. Hei, Menteri, kami orang Kristen sudah cukup diajarkan tentang cinta kasih. Stop kamu, Menteri, stop. Kamu kira kami orang Kristen ini diam karena takut? Kami takut karena ajaran Tuhan Yesus. Ya, Menteri, stop. Stop, Menteri. Sudah berapa kali tahun ini di Indonesia umat Kristen ditindas? Kamu stop dengan program damai dan cinta segala macam itu. Hai Menteri Agama, kalau... Iya, sudah kesal ini orang melihat tingkah laku mayoritas. Dan Menteri Agamanya adalah mayoritas. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifuna ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun berbuat sewenang-wenang di bumi, menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat ke-28 ayat 4. Itulah Fir'aun, saudaraku, itulah Menteri Agama, dan itulah mayoritas. Dia mengambil politik Fir'aun pecah belah. Satu ditindas, yang satu diangkat, diberikan kesempatan. Perjalanan keagamaan mayoritas dan minoritas selama ini persis seperti kata Quran ini. Yastahyuna nisa'ahum. Membiarkan hidup. Yang laki-laki pemberani seperti kamu nanti dipotong. Kalau pemberani kayak Saifuddin Ibrahim itu dilawan, dihabisin. Tetapi yang perempuan-perempuan pengecut-pengecut itu boleh dihidupkan. Karena itulah permainan politik Fir'aun. Politik mayoritas minoritas. Kemudian ayat yang lain, syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa ang aqimuddin wa la tatafarraqu fih kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi bihi ilaihi man yasha yunib. Allah syariatkan kepadamu agama yang diwasiatkan kepada Nuh, apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk kamu serukan kepada mereka memilih agama
tauhid Allah, memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Surat 42 ayat 13. Jangan berpecah belah dalam beragama, dalam bernegara intinya. Nah, ini agama-agama minoritas ditekan dan diinjak. Tetapi itulah gaya kepemimpinan modern zaman sekarang. Dibiarkan ribut, hanya ribut kecil macam begitu kan. Gereja dirusak, rame. Lalu ributlah seperti Anda bikin YouTube, TikTok. Itu kan hanya cuma satu. Tetapi kalau yang paling berat seperti Saifuddin Ibrahim, penguasaannya terhadap politik keagamaan, terutama Islam sebagai mayoritas, yang sekarang dituding-tuding dan dibongkar habis oleh TikTok, YouTube, orang-orang semacam apologet Kristen yang memberi jawaban terhadap penghinaan-penghinaan Islam selama ini. Dan kita tidak bisa memberikan jawaban yang benar kalau Anda tetap ada di dalam Indonesia. Harus ada di luar Indonesia. Seperti saya, harus di luar untuk memberikan jawaban yang benar. Kalau sekedar jawaban orang perempuan, ya, jawaban perempuan itu, oh bisa. Bagaimanapun Anda bisa berada di tengah antara keduanya. Enggak di Islam, di Kristen enggak. Bela Kristen, di Islam ditelanjangin seperti Ade Armando. Saya enggak bisa begitu. Sekalian saya masuk penjara. Tetapi kayaknya dengan hanya penjara itu enggak cukup. Saya harus berada di luar negeri di mana saya tidak bisa diganggu gugat karena saya mendapatkan perlindungan politik dari negara ini. Siapapun yang mengganggu saya, dia akan bermasalah. Entah polisi, tentara, kecuali saya diambil dengan didor, baru bisa. Tetapi selama Anda hanya menjadi permainan politik, Anda komentar agama, khutbah Anda bagus di Kristen, tetap aja Anda tidak mampu mempermalukan agama itu. Sementara Alkitab mengatakan bongkar perbuatan gelap itu dengan terang, yaitu dengan ajaran Kristus. Nggak bisa Anda lakukan bongkar itu. Jalan satu-satunya adalah beritakan Injil sambil membongkar ajaran kegelapan. Beritakan Injil sambil memberikan jawaban yang tepat dan benar. Jadi bukan jawaban yang mengambang seperti Yudas. Jawaban Yudas Iskariot, yaitu Rudi, itu dia terima debat dengan siapapun. Dia ajak debat Nandar, Zuma, Rifa, dia ajak debat sambil ketawa-ketawa gitu. Sepertinya dia menang. Itu ajaran ngambang, nggak jelas. Enggak memberikan keputusan apa. Dengan kepandaian mengungkapkan ayat-ayat. Ayat itu maksudnya begini. Kemudian wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmi bagyam bainahum.
walaula kalimatan sabaqat mir rabbika ila ajalim musamma laqudiya bainahum wa annal ladzina utul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhum murib. Dan maksudnya orang Yahudi dan orang Kristen tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Bukan para nabi, karena kedengkian antara mereka yang tidaklah karena suatu ketetapan telah diadakan dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah telah dilaksanakan sungguh-sungguh orang yang mewarisi kitab Injil setelah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Al-Quran katanya. Orang Kristen dengan adanya Quran bukan ragu-ragu, malah kami semakin percaya bahwa Alkitab adalah ajaran kebenaran itu sendiri. Yang ragukan kalian nyontek-nyontek Al-Quran, Alkitab, nyolong bahwa di dalam Alkitab, Taurat, Injil ada nama Nabi Muhammad. Orang Nabi biadab kok kamu bilang ada. Oh iya, yang biadab-biadab itu ramalan untuk Nabi kamu. Terus video tadi saya peringatkan, maksudnya saya kasih tahu kebenarannya begini. Menteri Agama itu namanya saja itu Nasruddin Umar. Nasruddin artinya penolong agama. Umar itu adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar, pemimpin nomor 3 setelah Muhammad di dalam Islam. Nah, Muhammad membantai 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen. Sedangkan Abu Bakar, orang-orang yang ngaku-ngaku Nabi itu dihabisin sama Abu Bakar. Yang ketiga Umar. Umar itu mengejar orang Yahudi dan orang Kristen. Pokoknya dihabisin di Madinah. Dia kejar sampai ke Yaman. Yaman habis. Dia kejar sampai ke Palestina. Sampai di Palestina, Umar berkuasa. Sampai dibangun Dom Umar. Anda kalau ke Israel itu ada namanya Dom Umar. Umar itu adalah khalifah yang ketiga. Nah, menteri agama ini namanya Umar. Jahat. Jadi nggak usah ditanya. Nasruddin Umar ini pernah satu StreamYard dengan saya. Nggak berani komentarin. Saya ngomong tentang menghapus 300 ayat Al-Quran itu. Hapuskan 300 ayat Al-Quran, maka Indonesia akan damai. Ditulis yang benar. Nah, kalau di YouTube saya seperti ini, Muslim gak berani ngambil potong-potong. Kenapa? Karena isinya itu sangat menyakitkan bagi mereka. Jadi tentu saja saya berterima kasih kepada saudaraku yang sudah membuat video tadi sebagai inspirasi saya untuk memberikan tanggapan kepada Menteri Agama yang begitulah Menteri Agama. Kecuali saya nanti balik ke Indonesia, diangkat jadi Menteri Agama, baru saya obrak-abrik itu. Karena semua Menteri Agama itu nyolong semua. Nah, sebentar lagi tuh si Nasruddin Umar ini nyolong uang
kementerian nanti. Sudah dapat dari atas, uang yang ditampung pun itu dibagi-bagi kepada eselon-eselonnya itu. Nah, itu saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.